Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftaris Kamalana Cahyani, NPM 202100016. Di sini saya dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai audit atas proses REC issue. Yang pertama yaitu ada pengertian REC issue. REC issue sering dikenal dengan sebutan hak memesan efek terlebih dahulu. REC issue merupakan penawaran umum terbatas untuk saham. REC issue dilakukan perusahaan untuk mendukung rencana aksi korporasi tertentu atau menambah modal kerja. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum izin go public diperoleh dari Menteri Keuangan Ketua Bapepam LK. Yang pertama yaitu perusahaan harus transparan, dalam arti harus ada keterbukaan mengenai keadaan keuangan perusahaan dan kegiatan operasinya. Kedua, sistem akuntansi dan pengendalian intern perusahaan harus cukup baik. Ketiga, kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan beberapa tahun yang lalu, sekarang dan beberapa tahun yang akan datang harus cukup baik. Keempat, harus ada tax clearance dari Dirjen Pajak yang menyatakan tidak ada kewajiban pajak perusahaan yang tertunggak. 5. Perusahaan harus menyiapkan prospektus. 6. Tidak ada masalah hukum yang menyangkut perusahaan di pengadilan. Tujuan pemeriksaan atas proses REC issue. Pada umumnya, tujuan dilakukannya REC issue adalah untuk menghimpun dana segar yang akan digunakan untuk ekspansi usaha, membayar pinjaman atau untuk modal kerja. Beberapa tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan porsi kepemilikan pemegang saham atau meningkatkan jumlah saham yang beredar. Peraturan Bapepam yang menyangkut proses REC issue. Ketua Bapepam LK telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang berkaitan dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Yang pertama, Keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 26-PM-2003 tentang hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor 9D.1 hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua, Keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 08-PM-2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isu pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, dan lampirannya berupa peraturan nomor 9D.2 pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Audit prosedur atas proses REC issue. Yang pertama, meminta fotokopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan nomor 9.D. Yang kedua, meminta fotokopi prospektus atau iklan prospektus tersebut dan meminta apakah bentuk dan isi prospektus sesuai dengan peraturan nomor 9D.3 atau 9D.4. Ketiga, meminta akta notaris yang berhubungan dengan REC issue. Yang keempat, membandingkan laporan hasil penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham perusahaan. Yang kelima, membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham dengan perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang keenam, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham perusahaan dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan untuk mengetahui kesesuaian hasil penjatahan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. 8. Meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para pemegang saham. Terakhir, mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan bahwa sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang hak atau pemegang saham lama akan dibeli oleh pemegang saham utama. Contoh laporan audit atas proses REC issue. Laporan audit atas proses REC issue terdiri atas beberapa. Yang pertama yaitu pernyataan akuntan, kedua, laporan hasil penjatahan saham, ketiga, daftar hasil penjatahan saham yang terdiri dari Masyarakat Perorangan Indonesia, lembaga atau badan usaha Indonesia,
dana reksa, perorangan asing, lembaga asing. Yang keempat, akta notaris, perjanjian pengalokasian sisa saham. Jadi, kesimpulan pemaparan pada materi ini yaitu right issue merupakan hak pembeli saham tambahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tertentu. Emiten mengeluarkan saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan dengan terlebih dahulu ditalarkan kepada pemegang saham saat ini. Preemptive right atau hak memesan efek terlebih dahulu atas saham-saham baru tersebut karena merupakan hak, maka investor tidak terikat harus membelinya. Investor boleh mengabaikan haknya dengan konsekuensi berkurangnya kepemilikan saham atas emiten tersebut. Sekian pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.